Oke, sekarang kita masuk ke praktikum 3 ya, di Excel. Kalian bisa download dulu filenya dengan klik link yang ada di sini di modul, atau filenya di sini udah ada di Teams. Oke. Nah, untuk kerjaan praktikum 3 kita lihat dulu kode asetnya. Di sini kode asetnya AAA adalah informasi tentang jenis aset, B-nya itu adalah merek aset, C-nya lokasi penempatan, D-nya adalah jumlah aset, E-nya ini adalah tanggal pembelian. Oke, setelah kita udah baca kode asetnya, kita bisa kerjain ke sel yang kosong. Pertama untuk tanggal pembelian. Di sini di ketentuan soal 2, tanggal pembelian disisipkan dengan kode aset dengan format MMMYY. Oke, kalau dia ada formatnya, berarti dia maunya tuh Desember 13 nih. Desember bulannya, tahunnya 13. Oke. Pertama kita masuk ke formula. Nah, kalau di Excel kita mau masukin formula apapun selalu dengan sama dengan ya. Habis itu kita input, masukin teks, buka kurung, atau kalian bisa klik tab di keyboard. Nah, untuk value-nya di sini kan yang mau kita ambil itu adalah tanggalnya nih. Berarti kita masukin date, buka kurung lagi. Nah, kalau kalian lihat di bawah sini tuh namanya sintak. Nah, sintak di sini fungsinya untuk melihat formulanya. Atau ini ngebantuin kita buat ngelihat nih, kita tuh perlunya apa aja. Di sini kalau di Excel dia tuh formatnya year, month, sama day. Berarti kalau kita lihat di sini, kan informasi tentang tanggal pembelian aset itu ada di paling pojok nih di sini nih. Berarti kita lihat di sini tanggal 17 bulan 12 tahun 2013. Nah, makanya kita mau masukin year-nya dulu nih 2013. Berarti kita pakai rumus right, klik tab di keyboard atau buka kurung lagi. Untuk teksnya ini kita klik yang di sini. Habis itu klik tik koma untuk lanjut ke number karakternya. Kadang di komputer itu dia pakai koma, tapi sesuaiin lagi sama sintaknya. Kalau sintaknya pakai koma, kalian pakai koma. Kalau pakai titik koma, pakai titik koma. Cara taunya, dia udah pasti lanjut nih. Dia ke boldnya sekarang ke number karakter. Nah, number karakter ini artinya berapa angka atau berapa karakter yang mau kita ambil dari kanan. Nah, kan kita mau ambil 2013-nya. Berarti kan kita mau ambil 4 karakternya nih, 2013. Maka kita ketik 4. Habis itu kita tutup. Nah, kalau udah, sekarang kita pakai titik koma lagi untuk lanjut ke month. Kalau dia masih year yang masih nyala, berarti kalian harus pakai titik koma ya. Atau pakai koma, tergantung sintaknya dia maunya gambarnya kayak apa. Kalau aku punya dia titik koma. Kadang di keyboard atau di komputernya itu ke settingnya koma. Oke, kalau monnya sekarang kan monnya di sini ya 12. Berarti kita harus pakai mid. Kita nggak bisa pakai right karena right-nya ini kan kita mau ambil berapa karakter dari kanan. Nah, kalau kita ambil 12 yang di sini, otomatis 2003-nya di sini bakal keambil juga. Makanya kita harus pakai mid. Oke, untuk teksnya kita arahin ke sini. Start number-nya cara hitungnya adalah nah, di sini hitungannya A sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini start number-nya mulai dari 1 karena yang mau kita lihat kan 1 sama 2-nya. Berarti start number-nya dari 15. Oke, start number-nya 15. Pakai titik koma lagi buat lanjut ke number karakternya. Number karakternya sama kayak berapa karakter yang mau kita ambil, yaitu 2 karakter setelah number ke 15 ini, berarti 1 sama 2 yang mau kita ambil. Besok kita tutup kurung buat nandain kalau rumus Smith itu udah selesai.
Habis itu titik koma lagi, kita lanjut ke day. Day-nya juga sama, kita harus pakai mid, nggak bisa pakai kite. Nah, tadi penjelasannya udah aku jelasin. Kalau kite berarti nanti yang 12 sama 2013-nya bakal keambil juga. Oke, untuk teksnya kita klik di sini, start number-nya. Tadi di sini kita hitungnya satu ini sebagai 13. Untuk number karakternya 2, karena yang mau kita ambil 2 biji, 1 sama 7. Oke, kita tutup. Habis itu kita tutup lagi buat nandain rumus date-nya udah selesai. Lanjut ke format teks. Nah, untuk format teks, kita lihat di soal di sini. Dia bilang formatnya maunya YY. Maka kita tulis spasi YY. Habis itu kita petikin lagi. Kita tutup. Nah, kalau dia udah nggak muncul sintaksnya lagi, berarti formulanya udah selesai. Kalau udah bisa kita enter aja. Nah, kalau di Excel, dia nih di paling pojok sini tuh ada tanda plus nih. Dia ada tanda plus, kalian bisa klik 2 kali. Nanti formulanya udah pasti otomatis ke copy juga. Gitu. Lanjut ke lokasi aset. Nah, untuk ketentuan nomor 3, kolom lokasi aset, jenis aset, dan merek aset dibuat berdasarkan tabel bantuan. Nah, kalau di Excel ini, terutama di soal lab, dia ada yang namanya tabel bantuan. Jadi, yang ini namanya tabel utama nih. Ini tabel yang mau kita isi. Tabel bantuan itu yang ini. Nah, ini namanya tabel bantu. Oke. Nah, untuk tabel bantu, kita lihat dulu tabel bantuannya. Kalau namanya tabel bantuan, dia udah pasti pakai lookup. Kita lihat di sini. Tabel bantunya kan dia bentuknya vertikal ya, ke bawah. Nah, kalau bentuknya vertikal, berarti kita pakai VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya ini adalah tabel mana yang mau kita cari. Oke, kalau di sini kan lokasi aset itu ada di C nih, ada di 3 nih. 3. Berarti kita harus ambil nih 3-nya. Kita pakai value. Kenapa pakai value? Karena di sini dia itu kebacanya sebagai general, formatnya sebagai general atau dalam bentuk teks. Sedangkan 3 yang di sini kan dia harusnya bentuknya angka atau number nih. Di sini tuh 3-nya bentuknya number. Maka kita harus pakai value supaya dia convert dari formatnya general atau teks ke dalam format number. Oke. Habis itu kita masukin rumus mid, karena yang mau kita ubah ke dalam format number itu cuma si 3-nya, maka kita cuma ambil 3-nya. Kita pakai rumus mid, teksnya kita masukin. Nah, cara ngitung yang tadi udah aku jelasin, dia ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stripnya juga dihitung, jadi dia masuknya 7. Number karakternya yang kita ambil adalah 1, karena cuma si 3-nya ini. Habis itu kita tutup, value-nya juga kita tutup. Oke. Lanjut ke table array. Table array ini adalah tabel acuan. Kita mau bilang 3 ini sebagai apa, kan kita butuh tabel bantu. Nah, tabel bantunya ini yang kita jadikan sebagai tabel acuan. Kita bisa blok semuanya atau kita blok isinya doang, itu nggak masalah. Oke. Jangan lupa klik F4. Nah, kalau di keyboard kalian nggak bisa, diklik F4 malah munculnya brightness. Nah, kalian klik Fn,
klik F4 buat munculin tanda dolar ini. Fungsinya supaya kita ngelock tabel acuannya nih, supaya dia gak bergerak. Kalau misalnya kita nggak lock, dia tabelnya bakal bergerak. Nanti habis ini aku kasih tunjuk. Oke, kita lanjut dulu ke call index number-nya. Call index number-nya ini di kolom keberapa lokasi asetnya. Maksudnya gimana? Dia kan 3 nih. Kita kan mau lihatnya si lokasi asetnya ada di mana. Berarti kan ada di kolom kedua. Maka kita ketik 2. Untuk range lookup-nya kita ketik 0 karena kita mau hasilin true atau kita hasilnya mau yang exact match. Maksudnya kalau misalnya dia 1 udah pasti Jakarta yang exact match. Oke. Kalau 1 udah pasti Jakarta, kalau 2 udah pasti Bandung. Tapi kalau yang enggak exact match, maka kalau misalnya kita tulis 2,1 deh gitu. Nah, dia tetap kebacanya sebagai Bandung gitu. Tapi kita maunya tuh yang harus 2 sama dengan Bandung. Nggak bisa yang lain, maka kita pakai 0. Oke. Habis tutup kurung buat nandain kalau rumus VLOOKUP ini udah selesai. Habis itu bisa di drop down lagi. Nah, sekarang aku contohin kalau misalnya ini nggak kita lock. Tuh, kita lihat yang ini. Nah, dia tuh bakal kegeser ke bawah, makanya harus di lock. Oke. Lanjut ke jenis aset. Di sini jenis asetnya dibuat berdasarkan tabel bantu lagi. Oke, berarti kita pakai VLOOKUP lagi karena di sini semuanya tabelnya itu bentuknya vertikal. Lookup value-nya kan di sini jenis aset itu ada di paling pertama nih AAA. Berarti kita pakai rumus left. Untuk teksnya kita ambil yang ini, number karakternya berapa karakter yang mau kita ambil, dia ada di kanan nih, 3 nih ALA. Maka kita ketik 3, kita tutup lagi. Lanjut ke tabel array-nya, tabel acuannya. Dia tabel acuannya yang di sini. Jangan lupa diklik F4 atau Fn F4 karena ada beberapa keyboard atau komputer yang kalau kita klik F4 dia munculnya brightness. Oke, lanjut titik koma lagi di call index berapa. Nih call index number-nya call index number kedua. Habis itu range lookup-nya 0 lagi. Bisa klik OK atau di enter aja. Habis itu kita tanda plus yang di paling pojok kanan. Kalau udah lanjut ke merek aset. Nah, untuk merek asetnya kita pakai rumus VLOOKUP lagi karena di sini dibilang kalau dibuat berdasarkan tabel bantu. Oke, untuk lookup value-nya tabel merek aset. Merek aset itu ada di BB. Nih, BB di sini 01 nih. 01 kan dalam bentuk angka ya, sedangkan di sini sel yang di sini itu bentuknya general formatnya atau teks. Maka kita harus pakai rumus value. Habis itu kita mau ambil yang 01 ini kan, berarti kita harus pakai mid, gak bisa pakai left. Penjelasannya sama kayak right. Oke. Untuk step number-nya berarti 1, 2, 3, 4. Mulai dari 4 kita ambil 2 angka atau 2 karakter, 0 sama 1. Kalau udah kita tutup mid-nya, kita tutup lagi value-nya sampai muncul rumus atau sintak VLOOKUP lagi. Nah, untuk tabel array-nya berarti yang di sini jangan lupa F4 atau F4 langsung. Call index number-nya ada di kolom kedua nih, si mereknya ada di kolom kedua. Habis itu range lookup-nya 0, kita tutup kurung.
Lanjut ke jumlah aset. Nah, di sini nggak dikasih tahu jumlah asetnya, tapi kita bisa cari jumlah asetnya. Itu di jumlah asetnya itu ada di DD. DD berarti di 007. Sama dengan sama yang tadi aku jelasin, dia 007 ini maunya dalam bentuk angka. Berarti kita masukin ke value. Habis itu kita ambil mid karena kita mau ambilnya cuma 007. Teksnya kita klik yang di sini. Untuk start number-nya kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kosongnya di sini mulai dari 9. Kita ambil 3 karakter yaitu 007. Habis itu tutup lagi. Oke. Klik tambah lagi yang di pojok sini. Nah, untuk total aset berarti kita lihat di sini untuk total aset didapatkan dengan cara jumlah aset dikali nilai aset per unit. Berarti jumlah aset dikali pakai tanda bintang nilai aset. Oke, kalau udah di enter aja, habis itu di klik tanda plus 2 kali. Kalau udah tabel tabel utama kita udah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian sini. Nah, di sini dibilang total nilai aset perusahaan. Berarti total nilai aset perusahaan itu yang ini nih. Kita mau menjumlahkan semuanya yang di sini. Oke. Berarti kita pakai rumus sum. Habis itu kita drag sampai dia ke bawah. Atau kalian caranya bisa klik dulu tabelnya. Habis itu ke keyboard klik Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Nanti dia otomatis ngeblok tabel yang ada isinya. Setelah itu kita tutup. Lanjut ke total jumlah aset kantor di kantor Jakarta aja. Nah, kita mau mentotalkan jumlah aset di sini, tapi cuman yang ada di kantor Jakarta aja. Berarti kita pakai rumus sum if. Untuk range-nya itu adalah kita yang di sini lokasi aset. Karena dari lokasi aset ini kita mau kriterianya itu adalah kantor Jakarta. Maka kita range-nya itu masukin ke lokasi aset. Untuk kriterianya kita masukin Jakarta karena ini yang mau kita ambil kantor Jakarta. Sum range-nya itu range yang mana yang mau kita totalin. Berarti kita ke jumlah aset. Habis itu kita tutup. Oke, kita lanjut. Total nilai aset komputer. Nah, di sini juga sama caranya kayak total yang jumlah aset pada kantor Jakarta. Kita mau totalin nilai aset ini yang komputer aja. Makanya kita pakai rumus sum if juga. Untuk range-nya kita berarti masukin ke bagian jenis aset. Habis itu untuk kriterianya kita masukin komputer. Jangan lupa dia pakai petik karena kita mau dalam bentuk teks ya. Jadi harus dipetikin. Sum range-nya di sini adalah total nilai aset. Oke, habis itu ditutup. Di enter. Nah, untuk total nilai aset merek Gulali caranya juga sama. Berarti kita pakai sum if. Untuk range-nya kita ke bagian merek karena yang mau kita ambil si Gulalinya. Oke, jangan lupa dipakein petik lagi, tulis Gulali.
Nah, untuk sum range-nya berarti kita masukin ke total nilai aset. Diklik dulu total nilai asetnya atau di blok semua langsung. Kalau kalian klik dulu, habis itu Ctrl Shift tanda panah ke bawah, langsung ngedrag semua. Oke, untuk ketentuan soal untuk ketentuan A. Di sini dibilang untuk ketentuan aset A adalah jumlah nilai aset dengan kriteria lokasi penempatan aset di Bandung dan nilai asetnya lebih dari 7 juta. Nah, di sini kan dia ada dua ya kriterianya. Yang pertama lokasi penempatan sama nilai aset per unitnya. Berarti kita pakai rumus sum if yang S. Karena kalau dia sum if aja, dia cuman bisa satu kriteria. Kalau pakai S, dia bisa banyak kriteria, lebih dari satu. Di sini kan ada dua, berarti kita pakai yang S. Oke, untuk sum range-nya di sini kita lihat dia maunya jumlah dari nilai total aset. Berarti sum range-nya adalah jumlah total nilai aset. Oke, untuk kriteria range yang pertama, kriteria range-nya kita isi di lokasi asetnya. Karena dia cuma mau kriterianya di Bandung. Berarti kita sum range-nya kriteria range-nya masukin lokasi aset. Untuk kriterianya kita tulis Bandung. Habis itu untuk kriteria range yang kedua, dia maunya nilai aset per unit. Berarti kita masukin ke nilai aset per unit. Dia kan bilangnya lebih dari 7 juta. Berarti kita pakai tanda lebih besar 7 juta. Nah, 7 jutanya ini kalian jangan pakai rupiah atau pakai titik kayak begini. Oke, jangan kayak gitu karena beda nanti. Jadi nggak usah pakai apa-apa. Lanjut, kita tutup. Kalau udah, di enter aja. Nah, lanjut ke ketentuan yang B. Ketentuan yang B ini adalah jumlah dari jumlah aset dengan kriteria lokasi penempatan Jakarta, jenis asetnya laptop, nilai asetnya lebih kecil dari 7 juta. Oke, kalau kayak gini berarti kita pakai rumus sum if yang pakai S. Karena kriterianya ada 3. Untuk sum range-nya dia bilang jumlah aset. Berarti yang di sini habis itu kriteria range-nya adalah lokasi penempatan. Yang pertama lokasi penempatan di Jakarta, berarti kriteria range-nya adalah lokasi aset. Untuk kriterianya adalah Jakarta. Lanjut ke kriteria range yang kedua, dia bilang di sini adalah jenis asetnya laptop. Berarti kriteria range-nya adalah ke bagian jenis aset, kita maunya yang laptop. Masuk ke kriteria range yang ketiga, di sini maunya adalah nilai aset yang lebih kecil dari 7 juta. Berarti kriteria range-nya yang nilai aset kurang dari, pakai tanda kurang dari 7 juta. Oke, kalau udah kita tutup lagi. Sekarang lanjut ke ketentuan yang C. Di sini ketentuan C itu adalah total nilai aset dengan kriteria jenis aset komputer, merek asetnya Samsung. Berarti dia ada 2 kriteria ya. Kalau 2 kriteria kita pakai sum if. Sum range-nya dia bilang di sini adalah total nilai aset. Total nilai aset. Oke. Untuk kriteria range-nya adalah jenis aset. Jenis aset. Dia maunya jenis asetnya itu yang komputer. Berarti kita pakai komputer, kita ketik komputer. Oke, lanjut ke kriteria range yang kedua, yaitu adalah merek aset. Di sini merek asetnya itu dia maunya adalah Samsung. Berarti kita ketik. Nah, kalau udah kita tutup lagi.
di enter. Nah, di sini sekarang kita masuk ke banyaknya aset. Kalian harus bisa bedain yang mana banyaknya, yang mana total. Kalau total berarti kan kita mau menjumlahkan semuanya nih. Misalnya, nah kalau kita mau totalin berarti kan kita pakai rumus sum. Nah, kita totalin nih semua. Tapi kalau dia tanyanya banyaknya, berarti ada berapa banyak data. Berarti kita pakai count. Count-nya di sini kita hitung ada 1, 2, 3. Gitu. Itu bedanya banyaknya sama totalnya. Oke. Nah, kita masuk ke banyaknya aset di kantor Jakarta. Oke, berarti kalau banyaknya kita pakai count, tapi dia maunya nih di Jakarta aja. Berarti kita harus pakai count if. Untuk range-nya berarti dia carinya di lokasi aset, masukin kriterianya yang di Jakarta. Itu kalau udah ditutup, sekarang lanjut ke merek banyak aset merek ikan. Berarti kita pakai count if lagi. Untuk range-nya adalah merek. Untuk kriterianya adalah strip ikan. Kalau bisa penulisannya disesuaikan sama yang ada di sini. Karena takutnya dia nanti kalau beda gak kebaca. Jadi kalau I-nya I besar, jangan I kecil, K-nya K besar. Kalau ada strip pakai strip gitu. Oke, kalau udah kita masuk ke ketentuan aset A. Ketentuan aset A di sini dibilang banyaknya aset dengan kriteria merek aset Armain, lokasi penempatan di Bekasi. Oke. Berarti kita pakai count if, pakai S. Penjelasannya tadi sama ya, kalau dia count if aja berarti dia cuma satu kriterianya. Kalau count if pakai S berarti dia kriterianya itu lebih dari satu. Nah, untuk kriteria range yang pertama itu adalah merek aset. Merek aset. Oke, jadi kita ke bagian merek aset. Nah, untuk kriterianya kita maunya Armain. Oke. Armain. Lanjut. Untuk lokasi penempatannya berarti kita tulisnya lokasi aset. Terus kriterianya adalah Bekasi. Oke, kalau udah ditutup, lanjut ke kriteria range yang kedua, yaitu ketentuan soal yang B. Banyaknya aset dengan kriteria jumlah aset lebih dari 3, merek aset reka. Oke, berarti kita pakai count if lagi. Untuk kriteria range-nya adalah jumlah aset. Oke, jumlah aset dia maunya lebih dari 3, berarti kita pakai tanda lebih besar 3, tutup petik, habis itu titik koma, masuk ke kriteria range yang kedua. Di sini adalah merek aset adalah reka. Berarti kriteria range-nya adalah merek aset. Untuk kriterianya reka. So, kita tutup. Nah, kalau udah, berarti praktikum 3 ini udah selesai. Sekarang kita bikin filter. Cara bikin filternya, pertama kita blok dulu scope-nya dari kode sampai total aset. Habis itu kita ke bagian data. Kita klik yang filter. Fungsinya filter ini, kita tuh misalnya lokasinya itu kita cuma mau yang di Bekasi aja. Berarti kita bisa ke bagian Bekasi aja. Tuh, nanti dia bakal ke filter sendiri. Mana yang Bekasi doang. Gitu. Misalnya kita mau jenis asetnya yang AC aja atau kendaraan aja. Maka kita centang yang kendaraan, nanti dia tabel di sini bakal munculin yang kendaraan aja begitu. Itu fungsi dari kita ngefilter. Oke, sampai sini praktikum 3 udah selesai. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya, boleh di chat aku